Lantas pemirsa akan seperti apa pertarungan para jenderal di Jawa Tengah? Sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Caniago. Dan sebelumnya kami juga sudah mencoba untuk mengundang perwakilan Partai Pengusung Andika Perkasa serta Koalisi Pengusung Komjen Ahmad Lutfi. Namun tidak ada yang dapat bergabung pada kesempatan sore ini. Selamat sore Bang Pangi. Sore Mbak Fauza. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Utama. Bang Pangi, Anda melihat seperti apa nih untuk Pilgub Jawa Tengah? Ada Jenderal Andika, kemudian ada juga Jenderal Lutfi. Nah, seperti apa kira-kira sengitnya atau pertarungan para jenderal di Jawa Tengah ini? Ya, kalau kita mencermati berdasarkan survei Voxpol sebelumnya, itu memang tiga besar itu adalah Ahmad Lutfi, kemudian ada nama Kaisang, kemudian Taj Yassin gitu. Jadi nama Andika belum muncul ya, beberapa survei 1 bulan kemarin itu belum muncul tiga besar gitu. Jadi masih dominan signifikan itu leading adalah elektabilitasnya Ahmad Lutfi. Nah, yang kedua adalah ini adalah kontestasi perang jenderal ya, yang dianggap ada pensiunan atau punawirawan dari kepolisian Polri yaitu Ahmad Lutfi dan pensiunan atau punawirawan dari TNI itu adalah Andika Perkasa. Jadi kalau kita lihat dua sosok ini kan juga bukan kaleng-kaleng ya, bukan sembarangan dan tidak main-main juga. Mereka punya rekam jejak yang sama-sama bintang ya, bintang 3, ada bintang 4, ada yang Panglima. TNI adalah jabatan tertinggi ya, kemudian Ahmad Lutfi juga jabatannya banyak prestasi, banyak hal yang membuat beliau dapat penghargaan juga, sama persis dengan Andika. Oleh karena itu, jadi pertarungan di Jawa Tengah ini tetap menjadi pertarungan yang cukup menarik, banyak menjadi perhatian, akan menjadi pertarungan yang cukup kompetitif dan sangat dinamis ke depan, karena ini juga akan menjadi perhatian dari perang bintang ini akan menjadi perhatian dari DPP. Langsung dari DPP partai pengusung masing-masing gitu. Kalau misalnya Ahmad Lutfi kan lebih dominan signifikan diusung oleh Gerindra dengan Taj Yassin, kemudian Andika dari PDIP. Jadi akan kelihatan perjuangan masing-masing untuk bertarung. Nah, yang ketiga adalah yang perlu kita pahami di Jawa Tengah itu partai ID-nya selama ini cukup bagus ya, 16% ya. Jadi orang yang merasa dekat dengan partai itu sangat besar dibanding dengan yang lain. Jadi baik secara psikologis maupun secara ideologis. Nah, kedekatan dengan partai itu membuat masalah figur tidak terlalu dominan selama ini di Jawa Tengah. Ini pembuktiannya kemarin di konteks misalnya ketika pilkada sebelumnya di Jawa Tengah. Waktu itu Ganjar Pranowo tuh saya persis tahu elektabilitasnya nggak sampai 10% di awal-awal itu. Tapi ketika diusung oleh PDIP itu bisa melejit ya, bisa naik dan bahkan menunggang popularitas yang cukup signifikan gitu. Jadi siapapun yang diusung oleh PDIP selama ini rumusnya, meskipun elektabilitasnya rendah, itu punya kans, punya peluang untuk menang. Karena apa? Karena di Jawa Tengah orang lebih cenderung itu mengusung, memilih atau memutuskan preferensi politiknya itu memilih karena partai pengusung, bukan karena figur atau sosok. Itu masih besar di Jawa Tengah angkanya. Misalnya sampai 16 sampai 20% gitu. Jadi mereka memutuskan memilih calon kepala daerah itu karena pertimbangan variabel yaitu partai pengusung. Jadi mereka memilih Andika. Boleh jadi nanti contohnya adalah ketika mereka memilih Andika di Jawa Tengah, itu bukan karena Andikanya, tapi karena partai pengusungnya adalah PDIP. Karena mereka ada pemilih yang sangat partai dia kuat. Nah, begitu juga nanti misalnya dengan Ahmad Lutfi. Apakah nanti orang memilih Ahmad Lutfi karena memang masih dominan, masih signifikan juga orang menjatuhkan preferensi politiknya karena sosok atau figur yang sangat dominan ketimbang partai pengusung. Nah, boleh jadi nanti juga sosok figurnya Ahmad Lutfi itu masih punya daya magnet elektoral yang cukup menjanjikan juga. Baik,
Berarti Anda melihat bahwa untuk persaingan para jenderal di Jawa Tengah ini masih akan bisa terbilang diprediksi cukup dinamis ya. Dan Anda tadi mengatakan, menekankan juga bahwa kedekatan dengan partai politik ini memiliki faktor yang sangat besar untuk mendulang suara di Jawa Tengah sendiri. Tetapi jika kita lihat lagi nih, Bang Panggi, lebih mengerucut lagi, Anda menyebutkan tinggi tadi berdasarkan polling, 3 nama yang selalu menjadi top of mind-nya di Jawa Tengah ada Ahmad Lutfi, kemudian Kaisang dan juga Taj Yassin. Nah, setelah PDIP mengumumkan bahwa akan mengusung Andika Perkasa dan juga Mas Hendy. Apakah pemilihan sosok Andika Perkasa dan juga Hendy ini merupakan aksi reaksi setelah Kimples sebelumnya mengusung Ahmad Lutfi, dan apakah komposisi dari Andika Perkasa dan juga Hendy ini merupakan komposisi yang cukup kuat untuk dapat bertarung melawan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin yang masuk dalam top of mind-nya Jawa Tengah dalam polling-polling yang berlangsung selama ini? Iya, memang sejauh ini per hari ini karena elektabilitas ini tentu akan dinamis ke depan ya. Saya mencermati memang masih Ahmad Lutfi dominan, signifikan dan leading. Nah, dengan adanya pasangan Ahmad Lutfi dengan Hendy ini, apakah ini menjadi lawan tanding sebanding untuk melawan Ahmad Lutfi? Kita tahu persis ya, Ahmad Lutfi adalah representasi dianggap karena dekat dengan Pak Jokowi selama ini, dekat dengan dengan Pak Prabowo gitu. Jadi representasi dari Kim ya, Koalisi Indonesia Maju, kemudian disiapkanlah lawan tanding yang sebelumnya kalau tidak ada Andika, apakah Andika menjadi lawan tanding yang cukup sebanding atau sangat kompetitif, atau nanti misalnya tidak terlalu berpengaruh gitu keberadaan Andika dengan Hendy. Maka nanti kemarin kan mereka belum declare, mereka mesinnya belum bergerak, aktivasi mesin belum berjalan. Saya pikir nanti ketika mesin politik PDIP berjalan, karena mesin politik PDIP kan bukan kaleng-kaleng, bukan main juga, dan itu kalau hidup mesinnya jalan gitu. Jadi kekuatannya ini adalah kandang banteng ya, diusung oleh PDIP, dan saya melihat kekuatan PDIP selama ini, elektabilitas rendah siapapun yang diusung, persis waktu itu yang saya bilang tadi, itu bisa menyalip elektabilitas Ahmad Lutfi. Tetapi memang kalau melihat Ahmad Lutfi dari konteks hyper survei per hari ini, itu masih leading, masih susah masih potensial kansnya lebih besar dibanding Andika. Bukan berarti Andika Hendy ini punya peluang tipis, enggak juga, karena nanti ini akan terus berkembang gitu. Karena pertarungan dalam pilkada itu kan ada 4 aspek ya. Yang pertama adalah aspek tentang person atau figur atau sosok. Yang kedua adalah aspek program yang nanti akan dijual ke publik, ke masyarakat. Yang ketiga ada aspek logistik ya. Karena ada juga pemilu nanti yang tidak bisa belanja program tapi belanja suara. Itu belanja uang, itu juga akan mempengaruhi. Nah, kemudian adalah aspek isu yang akan mereka kembangkan ke depan ya. Isu apa? Termasuk adalah partai ID tadi. Nah, karena orang di Jawa Tengah itu lebih dekat dengan PDIP-nya, mereka pemilih yang ideologis, mereka tahu ketika di rumahnya itu ada Soekarno, ada PDIP, ada Megawati, jadi kadang-kadang sosok mereka pinggirkan. Jadi mereka punya preferensi pilihan nanti memilih Andika, bukan karena Andikanya, bukan karena sosok Andikanya, tapi karena partai pengusungnya adalah PDIP. Baik. Bang Panggi, singkat saja per kondisi hari ini, meskipun Anda mengatakan situasi politiknya masih dinamis, tapi apa Anda sudah bisa memprediksi kira-kira siapa yang akan menang mungkin, walaupun unggulnya ini tipis, mungkin seperti apa? Singkat saja Bang Panggi. Ya, sejauh ini per hari ini bukan tipis ya, itu masih sangat dominan, settle ya, elektabilitasnya Ahmad Lutfi gitu. Tapi kan ini kan belum ada pasangan waktu itu. Nah, kalau kita nanti lihat pasangannya, Ahmad Lutfi dengan Taj Yassin, dengan kemudian head to head dengan Andika dengan Hendy, maka akan kelihatan nanti seberapa peluang untuk bisa menyalip. Karena elektabilitas itu kalau di atas 60%, ya itu nampaknya butuh kerja keras, effort yang luar biasa. Kalau nggak serius, maka kalah. Gitu. Saya yakin PDIP akan serius melawan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Apalagi ini kelihatan juga ada bau-bau istilahnya korsa ya, korsa TNI, korsanya Polri, ini juga menurut saya tidak baik juga. Tetapi intinya mereka sudah sipil, mereka sudah punawirawan, tentu mereka tidak boleh menggunakan alat-alat itu yang berpotensi kepada abuse of power, menggunakan perangkat-perangkat aparat, baik itu TNI maupun Polri. Jadi mereka tetaplah masyarakat sipil seperti kita. Baik.